Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang AB adalah 10. Kita akan menentukan jarak titik F ke garis AC serta jarak titik H ke garis DF. Bisa kita ilustrasikan kubus ABCD EFGH-nya terlebih dahulu. Di sini AB-nya sepanjang 10 karena ABCD EFGH ini merupakan kubus, maka setiap rusuknya ini panjangnya sama seperti panjang AB. Nah, kita mulai lihat dari yang A. Untuk jarak titik F ke garis AC, kita gambarkan terlebih dahulu untuk garis AC-nya. Yang mana jarak titik F ke garis AC berarti kita tarik garis dari titik F ke AC-nya, yang mana garis tersebut tegak lurus terhadap AC. Kalau kita misalkan di sini adalah P, maka FP menunjukkan jarak titik F ke garis AC. Nah, kalau kita perhatikan untuk segitiga AFC, ini merupakan segitiga sama sisi, sebab baik AC, CF, maupun FA ini merupakan diagonal bidang pada kubusnya. Oleh karena di sini FP tegak lurus terhadap AC, maka FP ini merupakan garis tinggi pada segitiga AFC. Nah, garis tinggi pada suatu segitiga sama sisi ini berarti juga merupakan garis berat. Yang mana garis berat ini adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga ke sisi yang ada di hadapannya, sehingga membagi sisi yang ada di hadapannya menjadi dua sama panjang. Berarti di sini untuk P membagi AC-nya menjadi 2 sama panjang. Nah, untuk menentukan panjang FP-nya, di sini kita perlu menentukan panjang AC serta panjang CF-nya. Karena AC dan CF merupakan diagonal bidang pada suatu kubus, kita perlu ingat rumus dalam menentukan diagonal bidang pada kubus. Yang mana untuk panjang diagonal bidang untuk suatu kubus sama dengan panjang rusuknya dikali akar 2. Berarti karena AC dan CF-nya adalah diagonal bidang, kita akan peroleh AC panjangnya sama dengan CF, yaitu 10 akar 2. Nah, karena PC ini setengahnya dari AC, maka bisa kita peroleh PC sama dengan setengah dikali 10 akar 2, yaitu sama dengan 5 akar 2. Untuk menentukan panjang FP, bisa kita perhatikan bahwa di sini FPC adalah segitiga siku-siku, sehingga kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, di hadapan sudut siku-sikunya, yaitu di sudut P, kita punya sisi CF. Ini adalah sisi miring dari segitiga FPC, berarti untuk kita ingat teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Bisa kita tuliskan CF kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah FP kuadrat. CF-nya adalah 10 akar 2, jadi kita kuadratkan. Ini sama dengan PC-nya adalah 5 akar 2, jadi kita kuadratkan ditambah FP kuadrat untuk FP-nya yang akan kita cari. Kita perlu ingat bahwa kalau kita punya akar M dikali akar M, maka hasilnya sama dengan M. Maka 10 akar 2 dikali 10 akar 2, kita akan peroleh 10 dikali 10 adalah 100, dikali akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Maka kita akan peroleh juga di sini 25 dikali 2. Nah, kita selesaikan, maka kita akan peroleh 200 sama dengan 50 ditambah FP kuadrat. Kita pindahkan 50-nya dari ruas kanan ke ruas kiri, maka kita akan peroleh 150 sama dengan FP kuadrat. Bisa kita tuliskan FP kuadrat sama dengan 150. Nah, kuadrat di ruas kiri bisa kita pindahkan menjadi akar di ruas kanan, yang mana sebenarnya kita akan punya plus minus akar 150. Namun, karena FP menunjukkan panjang dari suatu sisi segitiga, maka tidak mungkin kita nyatakan dalam bilangan negatif. Jadi, kita ambil yang positifnya saja sehingga FP sama dengan akar 150. Untuk akar 150 bisa kita sederhanakan dengan kita ubah 150-nya menjadi perkalian antara dua buah bilangan, yang mana salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, 150 bisa kita tulis menjadi 25 dikali 6, yang mana 25 adalah 5 kuadrat, jadi dikali 6.
Sehingga FP-nya sama dengan akar dari 5 kuadrat dikali akar 6, berdasarkan sifat pada bentuk akar. Untuk akar 5 kuadrat, kita gunakan juga sifat pada bentuk akar, maka kita peroleh FP sama dengan 5 akar 6 satuan panjang. Jadi, karena FP menunjukkan jarak dari titik F ke garis AC, maka jarak titik F ke garis AC-nya adalah 5 akar 6 satuan panjang. Selanjutnya untuk yang B, kita gambarkan garis DF sehingga jarak titik H ke garis DF kita tarik garis dari titik H ke DF-nya yang tegak lurus. Kita misalkan ini adalah titik O, maka HO merupakan jarak titik H ke garis DF. Nah, kalau misalkan kita tarik garis seperti ini, kita akan peroleh BDHF ini merupakan suatu persegi panjang, berarti di sini, di sini, di sini, dan di sini sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga DHF ini merupakan segitiga siku-siku. Berarti untuk menentukan panjang HO, kita bisa gunakan kesamaan luas segitiga. Kita membutuhkan panjang HF, serta kita membutuhkan panjang DF. Oleh karena HF merupakan diagonal bidang, maka HF sama dengan 10 akar 2. Nah, DF-nya ini merupakan diagonal ruang, maka kita bisa peroleh berdasarkan rumus pada diagonal ruang untuk suatu kubus. Panjangnya kita peroleh untuk diagonal ruang berdasarkan rusuk akar 3. Berarti DF-nya ini sama dengan 10 akar 3. Selanjutnya kita gunakan rumus luas segitiga, yang mana luasnya diperoleh dari setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita punya dua sudut pandang dalam menentukan alas serta tinggi dari segitiga pada segitiga DHF, yang mana karena ini sama-sama segitiga DHF, berarti kita akan peroleh sebenarnya hasilnya sama, hanya saja rumusnya di sini kita akan peroleh berbeda berdasarkan sudut pandang. Yang pertama, kalau kita pandang HF, ini merupakan alasnya, maka tingginya adalah DH. Selain itu, juga bisa kita pandang DF adalah alasnya, maka tingginya adalah HO. Tentunya alas serta tinggi segitiga ini saling tegak lurus. Untuk kedua ruas, bisa sama-sama kita kalikan dengan 2. Tinggal kita substitusikan saja HF-nya, kemudian DF-nya, dan DH-nya di sini adalah rusuk dari kubusnya, sehingga bisa kita tuliskan. Di ruas kiri kita punya 10 akar 2 dikali 10, dan di ruas kanan 10 akar 3 dikali HO. Untuk kedua ruas bisa sama-sama kita bagi 10 akar 3. Maka di sini untuk yang 10-nya bisa sama-sama kita coret. Kita akan peroleh 10 akar 2 per akar 3 sama dengan HO, atau kita tuliskan seperti ini, yang mana ini adalah bentuk pecahan yang di penyebutnya terdapat bentuk akar. Maka bisa kita rasionalkan dengan cara kita manfaatkan bentuk sekawan dari bentuk akar pada penyebutnya. Nah, bentuk sekawan dari misalkan akar M adalah akar M itu sendiri. Maka bentuk sekawan dari akar 3 adalah akar 3, yang mana kita kalikan pembilang serta penyebutnya sama-sama dengan bentuk sekawan dari bentuk akar pada penyebutnya. Atau bisa kita tuliskan ini dikali dengan akar 3 per akar 3. Berdasarkan sifat pada bentuk akar, maka kita akan peroleh HO-nya ini sama dengan 10 dikali akar 2 dikali 3 per akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Jadi sama dengan 10 per 3 akar 6 satuan panjang. Jadi dapat kita simpulkan jarak titik H ke garis DF adalah 10 per 3 akar 6 satuan panjang. Demikian dan sampai jumpa di soal berikutnya.